Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Hari ini kita mau belajar hal berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk pemulihan dunia ini. Mari hampiri Tuhan dengan pujian karena salib-Mu. Kita mengenang kembali karya Tuhan menebus dosa kita. Hanya orang-orang yang telah ditebus yang mampu menjadi alat-alat Tuhan memulihkan dunia ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, salib-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Tuhan mulia, karya agung dari Tuhan untuk umat manusia, untuk memulihkan dunia ini, menebus dari dosa. Hanya oleh salib-Mu jalan keselamatan dinyatakan. Umat manusia dipulihkan, ditebus, diampuni segala dosa.
Terpuji salib-Mu Tuhan, mulia karya-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Demikian pujian kami mengenang karya salib-Mu yang menyelamatkan kami dari hukuman kekal, dari kehancuran akibat dosa. Demikian dunia juga akan dipulihkan saat orang-orang menerima karya penebusan salib Kristus. Tuhan, sebentar kami merenungkan firman-Mu, ajar kami mengerti dan mengambil bagian dalam panggilan kami. Seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan hal berdoa, sesi yang ketiga dari Lukas pasal 11 ayat 1-13. Hari ini fokus pada ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu, di awal perikop kita sudah belajar bagaimana setelah mereka berdoa bersama dengan Yesus, mereka bertanya agar diajarkan berdoa dengan cara seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa untuk pemulihan Israel. Tapi Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa bukan saja untuk pemulihan Israel, tapi untuk pemulihan dunia. Maka diajarlah berdoa untuk kesejahteraan dunia. Berilah kami makanan secukupnya. Lalu untuk kedamaian dunia, biarlah kami saling mengampuni, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan untuk supaya dunia menang atas kuasa jahat, lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari pencobaan. Dengan cara bagaimana kita mendoakan itu semua? Kemarin kita telah belajar berdoa seperti untuk kebutuhan kita sendiri. Berdoa dengan terus-menerus, ya, tanpa lelah, terus-menerus. Dan berdoa dengan iman percaya, Tuhan pasti memberikannya. Nah, sekarang dari ayat 11 sampai 13, kita melihat Tuhan mengajar kita berdoa dari permintaan jasmani menuju ke permintaan rohani. Ayat 11 tadi mengatakan minta ikan dan telur. Tetapi Tuhan berkata, Bapa di surga akan memberi kita Roh Kudus. Ya, mengapa? Karena sesungguhnya pemulihan dunia ini tidak bisa terjadi tanpa peran serta Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Roh Kudus berperan, berkarya untuk pemulihan dunia ini? Yang pertama, Yohanes 16 ayat 8
sampai 11. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya baca saja ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa di surga dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini akan dihukum. Jadi dunia itu bisa pulih karena peran Roh Kudus menginsafkan dunia ini. Tadi dikatakan akan dosa membuat orang-orang di dunia yang berdosa itu berbalik, bertobat, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan kebenaran dikatakan di ayat 10 tadi, karena Yesus akan pergi kepada Bapa, menyediakan tempat di surga, tetapi kita ya yang masih ada di dunia ini menerima misi untuk pemulihan dunia ini. Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya untuk mengabarkan Injil, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menolong memperbaiki segala sesuatu sampai Yesus datang kedua kali. Oleh sebab itu akan penghakiman, karena ketika Yesus akan datang kedua kali nanti, dia akan menyatakan kuasanya. Siapa yang masih tidak percaya akan dihukum. Inilah yang membuat ya dunia akan insaf dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, peran Roh Kudus dalam pemulihan dunia ya di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, yaitu Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia rohani supaya orang-orang yang telah bertobat dan menjadi percaya itu mereka dapat membangun dunia ini menjadi kerajaan Allah. Ya, saya baca ayat 7 dan 11 saja. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, Roh Kudus, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karunia itu semacam kemampuan, talenta. Kalau talenta diberi oleh Tuhan sejak kita lahir di dunia ini, melalui rahim mama kita, kalau karunia diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir baru, saat kita bertobat, ditambah-tambahkan. Itu semua untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, ini yang kedua. Peran Roh Kudus dalam karya pemulihan dunia. Yang ketiga adalah Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan terus-menerus dalam diri orang percaya, sehingga makin hari makin sempurna, ya, makin karakternya baik, sehingga dunia ini dipulihkan. Dipulihkan itu kuncinya itu ada pada manusia-manusianya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Titus 3 ayat 5 yang mengatakan pada waktu itu Dia, Yesus Kristus, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesus telah menyelamatkan kita, mati di kayu salib dan menebus dosa kita, membenarkan kita. Selanjutnya Roh Kudus, Allah Roh Kudus diam dalam diri setiap orang percaya, terus mengerjakan pembaharuan, menyempurnakan selalu hingga dunia ini dipulihkan, Bapak Ibu. Itulah peran Roh Kudus. Oleh sebab itu, ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa, ya, minta Roh Kudus, baik secara pribadi untuk diri kita maupun dicurahkan bagi umat Tuhan yang kemudian membawa dunia ini insaf dan terus mengerjakan menjadi lebih baik. Jadi ayat 13 sekali lagi saya baca sebagai penutup. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita minta doa, minta Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan, Bapak Ibu, tetapi minta Roh Kudus berkarya dalam diri kita dan diri setiap orang percaya, dan berkarya melalui gerejanya untuk pemulihan dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini kami bangun dalam sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau mengajar kami berdoa, meminta Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan, ya bekerja dengan nyata, dengan caranya yang ajaib, melalui seluruh aspek kehidupan kami. Dan juga gereja-Mu untuk berperan membawa pemulihan dunia ini. Karena hanya Roh Kudus yang membuat orang bisa bertobat dan percaya Tuhan. Dan hanya orang-orang yang bertobat dan percaya Tuhan yang akan membawa kebaikan bagi dunia ini, sehingga dunia dipulihkan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau berkarya melalui Roh Kudus-Mu, melalui diri kami masing-masing, keluarga kami, gereja kami. Tuhan, Kau berkarya. Pengurapan-Mu Kau nyatakan, sehingga karunia-karunia limpah. Oleh karunia-karunia itu kami membangun tubuh Kristus dan membangun dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga firman-Mu mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena gereja Tuhan berdampak bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi dunia ini. Nyatakan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk persiapan ibadah kami. Untuk esok minggu, Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi, Tuhan, para pelayan-Mu, worship leader, singer, tim musik, yang melatih diri dan mempersiapkan. Urapilah Tuhan, dengan pengurapan-Mu, membawa setiap umat-Mu masuk dalam hadirat Tuhan. Baik yang ibadah secara langsung maupun masih online di rumah Tuhan. Engkau melawat dengan cara-Mu yang ajaib. Persiapkan setiap umat-Mu berbakti kepadamu Tuhan melalui ibadah raya hari Minggu. Tuhan, beri kesehatan semua. Tuhan, Engkau melawat umat-Mu. Engkau hadir dalam firman dan roh, menuntun kehidupan umat-Mu menjadi saksi kemuliaan bagi nama-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan sehingga umat-Mu berkemenangan. Ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan atas pertolongan penyertaan yang daripada Tuhan. Dengan kesehatan yang daripada-Mu, kami akan berbakti, beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.